Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zikan Syala Fajri dari kelas 12 IPS. Di sini saya bakal ngejelasin tentang Indonesia keluar dari PBB pada masa demokrasi terpimpin. Selamat menikmati. Di awal kemerdekaan, Indonesia didera berbagai krisis. Tak hanya kehidupan dan perekonomian sulit, perpolitikan pun sangat bergejolak. Pemberontakan terjadi di mana-mana. Masyarakat dilanda ketidaksejahteraan dan sistem pemerintahan yang berantakan. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikirannya berpusat pada pemimpin negara. Kala itu pemimpin negara adalah Presiden Soekarno. Soekarno berharap sistem baru ini bisa mengentaskan berbagai krisis yang terjadi di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keluarnya Indonesia dari PBB pada zaman demokrasi terpimpin. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit hubungan Indonesia dengan PBB. Indonesia pertama kali masuk menjadi anggota PBB pada masa Kabinet Muhammad Nasir, tepatnya pada 28 September 1950. Indonesia menjadi negara ke-60 yang masuk ke PBB. Selanjutnya peran PBB terhadap Indonesia. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, PBB memiliki beberapa peranan dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda. Sebagai contohnya, pembentukan Komisi Tiga Negara atau KTN, yang berganti menjadi UNCI saat Belanda mengadakan agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Kemudian PBB terlibat dalam berbagai perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda. Puncaknya pada saat konferensi meja bundar di mana Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya keluarnya Indonesia dari PBB. Hubungan Indonesia dengan PBB kemudian mengalami kerenggangan pada masa demokrasi terpimpin. Indonesia menolak pembentukan negara Federasi Malaysia yang dibentuk oleh Inggris. Pembentukan negara Malaysia mengancam ketahanan revolusi Indonesia. Menurut Soekarno, pembentukan negara Federasi Malaysia merupakan neokolonialisme. Neokolonialisme Inggris yang ingin mengepung posisi Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia melakukan perlawanan terhadap rencana pembentukan negara Malaysia. Namun, konflik dengan Malaysia ini tidak mendapatkan tanggapan serius dari PBB. PBB sudah menyimpang jauh dari tujuan awal, yakni menjaga perdamaian dunia, akan tetapi malah menjaga kepentingan negara-negara besar. Selanjutnya, konfrontasi Soekarno. Pada tahun 1965, Indonesia keluar dari PBB, karena PBB menerima Malaysia sebagai anggota. Saat itu Presiden Soekarno memimpin Indonesia menuju konfrontasi, menentang pembentukan Malaysia yang terdiri atas Malaya, Sabah, dan Sarawak. Karena menganggap bahwa Malaysia adalah kaki tangan imperialis Inggris. Setelah mengeluarkan Indonesia dari PBB, Presiden Soekarno berusaha membentuk organisasi tandingan yang bernama Conference of New Emerging Force. Hanya negara komunis Cina, Vietnam Utara, dan Korea Utara yang bersedia bergabung dengan organisasi tandingan ini. Presiden Soekarno juga meluncurkan konfrontasi untuk menolak pembentukan Malaysia oleh Inggris. Konfrontasi ini dilakukan dengan melakukan serangan untuk membantu Tentara Nasional Kalimantan Utara atau TNKU, kelompok di Sabah dan Sarawak yang anti-Malaysia. Pada akhirnya, setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan dengan super semar, dia mengakhiri konfrontasi dengan konferensi antara Malaysia dan Indonesia di Bangkok pada tanggal 28 Mei 1966. Indonesia kembali meminta untuk bergabung dengan PBB pada 19 September 1966. Dan diterima kembali oleh Dewan Umum PBB pada 28 September 1966. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan mengenai keluar Indonesia dari PBB. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.